Rebecca adalah wanita muda di New York yang terobsesi dengan belanja. Sejak kecil, ia bermimpi bekerja di majalah fashion Alete. Hidupnya dipenuhi kartu kredit, utang menumpuk, dan lemari penuh baju mahal yang jarang dipakai. Dalam perjalanan melamar ke majalah Alete, Rebecca tergoda membeli shawl hijau mahal. Untuk membelinya, ia berpura-pura sebagai finalis kuis berhadiah di toko. Akhirnya, ia gagal wawancara di Alete, namun justru diterima secara tidak sengaja di majalah keuangan Successful Shopping, sebuah ironi besar. Di hari pertama kerja, Rebecca bertemu Luke Brandon, editor tampan sekaligus bosnya. Awalnya canggung dan kikuk, namun kolom keuangan perdana Rebecca yang ditulis dengan gaya unik dan metafora belanja justru meledak dan viral di kalangan pembaca. Rebecca menjadi kolumnis bintang dengan julukan Girl in the Green Club. Ia dikenal publik sebagai pakar keuangan, padahal ia sendiri diburu debit kolektor bernama Derek Smart. Hampir setiap hari, ia terus berpindah-pindah dan bersembunyi dari penagihan utang. Hubungan Rebecca dan Luke mulai berkembang. Luke terkesan dengan cara pandang Rebecca yang segar soal keuangan. Namun, Rebecca terus menyembunyikan kondisi aslinya, tumpukan kartu kredit, utang, dan surat tagihan yang ia sembunyikan di dalam lemari. Sahabatnya Suji memaksa Rebecca mengikuti kelompok terapi kecanduan belanja. Rebecca menolak keras pada awalnya, menganggap dirinya tidak bermasalah, namun perlahan ia mulai sadar bahwa ia mempunyai masalah serius dengan perilaku konsumtifnya. Kepopuleran Rebecca mencapai puncaknya saat ia diundang sebagai bintang tamu di acara TV nasional. Ia tampil percaya diri memberikan saran keuangan kepada jutaan penonton. Sementara di balik layar, utangnya semakin menumpuk dan Derek Smith terus memburunya. Ini adalah titik paling dramatis dalam film. Di tengah siaran TV live, Derek Smith muncul dan mengungkap seluruh kebohongan Rebecca di depan jutaan penonton, utangnya, penghindaran tagihan, dan fakta bahwa pakar keuangan ini sendiri tidak bisa mengelola uangnya. Rebecca hancur dan malu. Luke yang selama ini percaya pada Rebecca merasa sangat dikhianati karena kebohongan yang berlapis. Ia memutuskan hubungan mereka. Rebecca kehilangan pekerjaan, kepercayaan publik, dan orang yang ia cintai semuanya sekaligus. Dengan dukungan orang tua dan Suze, Rebecca mengambil langkah nyata. Ia menggelar penjualan seluruh koleksi pakaian dan aksesori mahalnya, hal yang paling sulit ia lakukan. Ini adalah simbol perubahan sejati, bukan sekedar janji kosong. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi seluruh hutang kartu kreditnya kepada Derek Smith. Untuk pertama kalinya, Rebecca menghadapi kondisi keuangannya secara jujur dan bertanggung jawab, bukan lagi lari atau berpura-pura. Rebecca berhasil mendapatkan kembali kepercayaan Luke dengan kejujuran dan perubahannya yang nyata. Ia pun mendapat tawaran pekerjaan impiannya di majalah Alete. Film berakhir dengan Rebecca yang telah bertransformasi, bukan hanya bebas hutang, tapi juga lebih jujur dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dari film Confession of a Shopaholic mengajarkan bahwa kebiasaan belanja berlebihan tanpa membedakan kebutuhan dan keinginan bisa menimbulkan masalah keuangan serius, seperti yang dialami Rebecca Bloomwood. Sehingga penting untuk mengelola uang dengan bijak, menghindari utang konsumtif, tidak mudah tergoda tren, serta berani jujur dan bertanggung jawab atas kondisi keuangan agar hidup lebih stabil dan terkontrol.